Pada 18 Januari 2023 lalu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan Rapim Kemhan tahun 2023. Dalam rapat yang digelar secara tatap muka dan video conference di ruang Bhinneka Tunggal Ika, Jokowi memerintahkan Prabowo untuk mengorkestrasi alias memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi. Oleh sebab itu saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan dari TNI, Polri, BIN, dan informasi intelijen dari lembaga lain sehingga menjadi informasi yang satu, sehingga kita dapat mengambil kebijakan yang benar, kata Jokowi. Instruksi Jokowi kepada Kemenhan ini menarik. Pasalnya, selama masa pemerintahannya, Jokowi telah 2 kali mengotak-atik posisi BIN. Pada 2020, Jokowi menerbitkan Perpres nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Melalui Perpres ini, BIN bukan lagi instansi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. BIN langsung berada di bawah Presiden. Langkah Jokowi ini sudah tepat karena memang sebaiknya BIN yang merupakan salah satu unit strategis tidak dikoordinasikan Kemenko Polhukam tetapi langsung di bawah Presiden karena lintas sektor dan penempatan di bawah Presiden menjadikan BIN merupakan salah satu strategik unit Presiden. Tapi pada 2023 Jokowi malah mendudukkan BIN di bawah koordinasi Kemenhan. Dengan posisi barunya ini, bisa dikatakan BIN di-downgrade sampai 2 tingkat. Sebab, menurut pasal 4 Perpres 73/2020, Kemenhan berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Kemenko Polhukam sendiri berada di bawah kendali Presiden. Ada banyak makna dari pendowngradean BIN ini. Dengan langkah ini, Jokowi mempercayakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memfilter informasi yang bersumber dari BIN. Selain itu, strategi ini juga sebagai cara Jokowi menjaga jarak atau menjauhi BIN yang saat ini dikepalai oleh Budi Gunawan. Seperti yang kerap diberitakan, Kepala BIN Budi Gunawan dianggap lebih dekat dengan Megawati ketimbang Jokowi sebagai Presiden RI. Terakhir, Megawati dan Budi menghadiri resepsi pernikahan Kaisang Pangarep pada 11 Desember 2022. Hubungan Megawati dengan Budi sebenarnya telah terjalin saat Megawati menjabat Wakil Presiden RI. Saat itu, Kolonel Polisi Budi Gunawan ditugaskan sebagai ajudan Megawati. Karena kedekatannya itu, Megawati ngotot meminta Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri pada 2015. Padahal Jokowi berkukuh tidak akan memilih Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Karenanya dengan mendowngradekan posisi BIN, secara tidak langsung Jokowi juga telah menjauhkan dirinya dari pengaruh Megawati yang dititipkan lewat Budi Gunawan. Dalam konteks ini juga, Jokowi melakukan serangan terhadap objek vital yang dikuasai Megawati sejak 2016. Dengan langkah politiknya ini, Jokowi tak ubahnya Luhut Panjaitan yang mengancam menghabisi Adiana Pitupulu karena kerap mengganggu Presiden. Perlu juga dicatat, Menhan Prabowo berlatar belakang militer Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Sebagai purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat, hubungan batin Prabowo dengan personil BIN lebih dekat ketimbang Komisaris Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dengan anak buahnya di BIN. Dengan demikian, Jokowi bisa saja memerintahkan Prabowo untuk membypass Kepala BIN Budi Gunawan. Jika dilakukan, sama saja Jokowi telah melepaskan Budi Gunawan dari jabatannya. Jokowi sebenarnya telah melancarkan pertamanya pada 11 Januari 2023 atau 1 hari setelah puncak acara HUT ke-50 PDIP. Jokowi mengungkapkan penyesalannya atas terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di tanah air. Salah satu pelanggaran HAM berat yang disesalkan Jokowi adalah peristiwa 1965-1966. Pada saat peristiwa itu terjadi secara de jure, Presiden dijabat oleh Soekarno, ayah Megawati. Soekarno sendiri baru dilengsarkan pada 7 Maret 1967. Dan saat diwawancarai jurnalis asal Amerika Serikat Cindy Adams, Soekarno mengaku masih memegang kekuasaan.
Jenderal Soeharto telah mengambil alih kekuasaan. Tindakan itu tidak benar. Saya masih dalam kekuasaan. Apa yang saya berikan kepada Jenderal Soeharto 11 Maret hanya perintah untuk menjaga keamanan Indonesia, kata Soekarno. Kendati secara de facto, Soekarno sudah tidak lagi berkuasa penuh sebagai Presiden RI. Namun berdasarkan periode kepresidenan serta pengakuan Soekarno sendiri, Jokowi dapat dengan enteng menyatakan bahwa Soekarno sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966. Jika Jokowi benar-benar mengatakannya, maka perkataan itu bisa menjadi serangan yang menyasar jantung Megawati. Untuk menyerang jantung Megawati, Jokowi cukup menyatakan, Presiden Soekarno patut diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966. Jokowi bisa menggunakan pernyataan ini sebagai kartu as yang akan dibanting ke meja pada saat yang tepat. Dengan menggunakan isu tersebut, Jokowi sudah memperhitungkan masak-masak. Ia mungkin diprotes keras oleh para Soekarnois, khususnya kader PDIP. Tapi di sisi lain, Jokowi akan mendapat dukungan dari kubu Soehartois, kelompok-kelompok Islam, termasuk NU dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Mendapat serangan cepat yang dilancarkan hanya dalam hitungan 2 minggu, Megawati dan kubunya pasti tidak mungkin tinggal diam. Megawati pastinya tengah menyusun strategi yang jika sudah matang tinggal dilaksanakan di waktu yang tepat. Duel Jokowi melawan Megawati ini dipastikan baru berakhir jika keduanya mencapai kesepakatan terkait pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024. Begitu kira-kira. Artikel ini merupakan lanjutan yang ditulis Gatot Suandito yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Serangan Blitzkrieg, Jokowi Sasar Jantung Megawati. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.